Good morning, all pilgrimage. Before celebrating the Holy Mass, I want to present you. I am Father Leo from Indonesia. I am a Dehonian, a congregation of the Sacred Heart, and I will say Mass in Indonesian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita mau berziarah, kita mau merenungkan kisah Bunda Maria yang adalah ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit, dan kita mau menyatukan seluruh doa-doa kita bersama dengan Bunda Maria yang menampakkan diri di Fatima ini. Kita hening sejenak, mohon ampun atas segala dosa kita, supaya layak untuk merayakan perayaan Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita satukan doa-doa pribadi kita bersama dengan doa yang akan saya panjatkan. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah sebagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami, supaya damai yang kami rayakan ini kami nyatakan pula dalam perbuatan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi
imam-imam dan kepala pengawal, bait Allah yang serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jawab Petrus, penuh dengan kuasa Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Karena Yesus itu telah berdiri dan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita hening, kita merenungkan apa yang diwartakan oleh Santo Paulus kepada jemaatnya dan juga kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan dirinya juga kepada murid yang lain. Haleluya,
Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji. A little reflection for us about the power of the resurrection of Christ. I think in our lives, we forget that we are Christian, we have the power of Jesus who raised from the dead. Why? Because I think we have a little faith in our life. So if we want to be true Christian, we must lift up our faith, that is the resurrection of Christ. Because St. Paul says that without resurrection of Christ, it is in vain. It is vain our faith. It is vain our Christian. So starting the faith of Jesus rise from the dead, we start as Christian. We start that we are the disciple of Jesus.
Kami memuji-Mu ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti ini yang kami persembahkan. Inilah hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami memuji-Mu ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur ini yang kami persembahkan. Inilah hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan dan seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, sempurnakanlah dalam diri kami hubungan mesra dengan dirinya yang dilambangkan kurban Paskah ini. Semoga kami Kau lepaskan dari pengaruh jahat dunia dan Kau beri kerinduan akan kebahagiaan surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah. Bersama segenap penghuni surga dan para malaikat bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala,
Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan akan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Yesus telah bangkit. Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan para uskup, khususnya uskup di sini, Uskup Ornelas, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa
dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, yang bangkit dari kematian. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut menghantar kepada hidup yang kekal.
Yesus berkata kepada para murid, "Mari, silahkan makan." Lalu diambilnya roti dan diberikannya kepada mereka. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, kasihani dan jagalah selalu umat yang sudah Kau selamatkan. Kami sudah ditebus berkat derita putramu. Semoga kami bergembira atas kebangkitannya, sebab Dialah Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga karena perayaan kebangkitan Putra Tunggal Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara-saudari yang telah diangkat menjadi anak-Nya. Amin. Semoga saudari-saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan kita semua. Amin. Saudara-saudari telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudari-saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Amin. Dan semoga saudari-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.